Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. Today, here we are meeting me again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam Medan. And today we will continue our discussion about analytical exposition text. Today we will discuss together about the sample of questions of analytical exposition text. Nah, jadi hari ini kita lanjut pembelajaran kita tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan analytical exposition yang biasanya keluar di ujian nasional atau TOEFL. Okay? So get yourself ready. So here is a text about analytical exposition. Ya, di sini ada teks ya tentang analytical exposition text. Dari mana kita tahu ini analytical exposition text? Kita tahu dari conclusion paragrafnya ya, concluding paragraph ya. Paragraf kesimpulannya di mana tidak ada persuasive sentences, tidak ada kalimat yang kira-kira ingin mengajak pembaca untuk mengikuti pendapat dari si penulis begitu. Nah, jadi ada beberapa macam pertanyaan yang berkaitan dengan analytical exposition text ini. Memang pada dasarnya kalau dia yang text reading, macam-macam pertanyaannya itu hampir sama. Seperti what is the text above, seperti ini ya kan. Lalu ditanya tentang isi dari teksnya itu. Makanya harus dibutuhkan membaca scanning reading ya. Scanning reading. So, di sini ada teks about topeng monyet. Ya, di sini judulnya topeng monyet. Jadi jenis pertanyaan yang pertama itu contohnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah what is the text above? Ya, tentang apa teks di atas gitu. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalau ditanya tentang pertanyaan seperti ini, perhatikan jenis teksnya. Ya, perhatikan jenis teksnya. Kali ini akan cukup gampang karena kalian tahu kalau kali ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan tentang analytical exposition text. Kalau misalnya di ujian nasional atau di TOEFL, teksnya itu bermacam-macam, jadi kalian harus analisis dulu. Makanya itu pentingnya kalian mempelajari genre teks. Yang perlu kalian ingat dari masing-masing genre teks adalah generic structure-nya ya. Seperti analytical exposition text itu ada tesis, ya kan? Tesis itu paragraf yang di awal, lalu ada arguments. Arguments itu paragraf isi, lalu ada kalau di analytical exposition ada reiteration, ya kan? Kalau hortatory yang kalau concluding paragrafnya itu disebut recommendation. Nah, kalau dalam analytical exposition text, kalau ditanya tentang what is the text above, kalian langsung saja lihat paragraf conclusion-nya. Ya, paragraf kesimpulannya. Atau kalau dalam analytical exposition text disebut dengan reiteration, ya kan? Nih, reiteration. Nah, kenapa kalian harus melihat di paragraf conclusion? Karena di bagian paragraf conclusion lah kesimpulannya tentang inti dari apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, kita lihat di bagian conclusion, ya, reiteration, concluding paragrafnya, considering the reasons stated above, ya, menyadari alasan-alasan di atas yang sudah diterangkan di atas, topeng monyet should be banned for it exploits the monkeys, causes traffic jams, and spread illnesses such as tuberculosis and hepatitis. Nah, di sini kesimpulan paragrafnya adalah topeng monyet harus dihentikan, harus dilarang, ya, karena topeng monyet ini mengeksploitasi monyet-monyet lalu menyebabkan macet lalu lintas dan menyebarkan penyakit seperti penyakit tuberkulosis dan hepatitis.
Nah, jadi intinya adalah di sini di paragraf kesimpulan diterangkan bahwa apa alasan-alasan kenapa topeng monyet ini harus dihentikan. Nah, jadi kira-kira yang mana yang benar jawabannya? Yang D. Reasons why it is necessary to ban topeng monyet. Nah, gitu caranya ya. Kalian langsung lihat kalau ditanya tentang what is the text above, langsung cari di bagian reiteration ya. Kalau dalam analytical exposition text. Oke, next question. Nah, dalam analytical exposition text biasa juga umumnya ditanya tentang kenapa topik tersebut dilarang di dalam teks tersebut. Apa paragraf yang argumen yang tidak mendukung tentang topik tersebut gitu. Nah, langsung saja ke paragraf isi. Langsung ke paragraf isi yang menyatakan tentang argumen-argumen kenapa topeng monyet harus dihentikan gitu ya. Jadi langsung ke paragraf yang isi nih. Mulai dari sini, ini adalah paragraf isi. Nah, di paragraf isi akan dijelaskan tentang kenapa topeng monyet itu harus dihentikan. Yang pertama, alasan pertama itu yang first, kalian bisa baca sendiri seterusnya. Intinya, paragraf pertama menerangkan bahwa topeng monyet harus dihentikan karena this animal abuse will definitely hurt the monkeys. Jadi di sini tentang bagaimana topeng monyet ini menyakiti hewan-hewan, terutama monyetnya itu sendiri. Yang kedua, kenapa topeng monyet harus dihentikan? Kita lihat langsung ke baris terakhirnya. This will disturb the sight and create traffic jams. Nah, jadi paragraf kedua itu menerangkan bahwa topeng monyet dapat menciptakan atau menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nah, yang ketiga, kenapa ini harus dihentikan? Karena topeng monyet ini dapat menyebarkan penyakit. Topeng yang digunakan bisa saja tidak steril dan menyebabkan penyebaran penyakit seperti penyakit tuberkulosis dan hepatitis. Nah, langsung kita masuk ke apa-apa saja yang disediakan di dalam pilihan gandanya. It helps improve public orders. Otomatis salah. It distracts one side and disrupts traffic. Yang ini benar. Nah, langsung kita sudah lihat yang lain salah, berarti yang jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, next question. Nah, pertanyaan yang ketiga itu berkaitan tentang isi dari paragraf itu juga gitu. Nah, ditanya bagaimana monyet-monyet ini disalahgunakan, katanya. Kita langsung lihat ke paragraf kedua. Argumen pertama itu menjelaskan tentang bagaimana si monyet-monyet ini dieksploitasi. Ketika si monyet-monyet ini dieksploitasi, maka disitulah muncul penyalahgunaan terhadap monyet-monyet tersebut. Nah, kita bisa lihat di baris ke berapa nih? 1, 2, 3 ya. Their teeth are extracted so they can't bite and they are tortured to remain obedient. Nah, jadi langsung kelihatan yang mana yang paling cocok, yang A. Oke. Kita di sini ketika menjawab soal reading text harus membaca scanning, langsung lihat kira-kira yang mana keywords-nya untuk pertanyaan ini. Oke? Gitu. So, next question. Okay, next text is about vegetarians ya, tentang vegetarian. Nah, di sini ditanya what meal is not consumed by vegetarians. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ke paragraf argumen ya. Paragraf argumen itu kita langsung lihat ke paragraf kedua ya. Di sini dijelaskan apa yang tidak dimakan oleh para vegetarian ya. Yang pertama tidak memakan who does not eat meat ya, tidak memakan daging-daging. Lalu di sini ini paragraf baris terakhir but they avoid meat products ya. Meat products kita langsung cari di bagian pilihan bergandanya yang mana kira-kira yang mengandung daging, yaitu yang C, sausage. Okay. Next question. Okay, question number 5. Why does a vegetarian have a lower risk of many diseases? D. Nah, di sini kita bisa cari kenapa vegetarian memiliki resiko rendah terhadap banyak penyakit.
Nah, kita bisa langsung lihat di paragraf ketiga itu langsung nampak vegetarians have lower risk of heart disease, blah 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 blah. This may happen due to a healthy vegetarian diet which has low fat but high fiber. Nah, bisa kita lihat langsung di bagian B. Nah, consumes low fat but high fiber food. Okay, the answer is B. So it is so easy, right? Okay, next question. Okay, question number 6. According to the text, which of the following statements is true? Ditanya pernyataan yang mana yang benar katanya. Kita lihat langsung yang bagian A, kita langsung lihat pilihan bergandanya. Being a vegetarian help keep your body strong, ya. Ini maksudnya being, ya, bukan doing. Ya. Menjadi seorang vegetarian membantu tubuh kalian menjadi kuat, ya. Ini benar, ya, benar. Kita lihat dulu pilihan yang lainnya. Vegetarians may not eat fatty snacks. Katanya vegetarian mungkin tidak memakan cemilan yang berlemak, mungkin, ya. Berarti ini salah karena bukan mungkin. Memang vegetarian menghindari fatty snacks, tidak ada may-nya seharusnya. Lalu eggs do not contain any fat or fiber. Nah, di sini dijelaskan. Nah, di paragraf keempat, eggs itu mengandung fat, ya, high and in fat. Nah, mengandung banyak lemak. Berarti yang bagian C juga salah. Vegetarians do not consume gelatin, ya. Katanya vegetarian itu tidak mengkonsumsi gelatin. Nah, ini terdapat di paragraf kedua, but they avoid meat products such as beef, chicken stocks, and gelatin. Nah, ini lebih benar daripada yang A. Yang A ini kelihatannya hampir benar, tapi sebenarnya bukan membuat tubuh seorang vegetarian itu kuat, tetapi memiliki resiko rendah untuk terkena penyakit-penyakit begitu. Nah, jadi yang paling benar adalah yang bagian D. Nah, oke. Yang bagian I, kita lihat vegetarian have high cholesterol, otomatis salah karena mereka tidak memakan makanan yang mengandung tinggi lemak, ya. Maka otomatis tidak mengandung tinggi kolesterol juga. Okay, so the right answer is D. Okay, next question. Okay, this kinds of question is usually appears in some questions in the examinations. Jadi jenis pertanyaan ini yang paling sering muncul di reading text, di mana kalian harus mencari sinonim atau antonim dari sebuah kata. Nah, caranya tinggal lihat langsung ke teksnya, kira-kira pengertiannya itu apa sesuai dengan teksnya tersebut. Ini katanya if it includes excessive amounts of fatty snacks. Kita cari itu di bagian paragraf ketiga. However, a vegetarian diet can be high in fat if it includes excessive amounts of fatty snacks. Ya, di sini katanya high in fat, ya, berarti mengandung lemak yang tinggi jika mengandung jumlah cemilan yang berlemak. Berarti kira-kira di sini kita bisa lihat ada high di sini, berarti tinggi. Berarti ini mengandung kata yang mengandung arti banyak, ya kan? Jumlah yang banyak, amounts, jumlah yang banyak. Jadi kira-kira sinonim yang cocok adalah doesn't itu selayaknya. Jadi ini salah, very few salah sedikit, little salah, big besar. Berarti too many yang benar. Gitu caranya. Okay? Okay, so generally that's the kind of question that usually appears in some examinations, especially in reading text. Jadi itu beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul di bagian reading text, especially analytical exposition text, ya. So, mungkin ini contoh-contohnya sedikit terlihat lebih gampang karena teksnya singkat-singkat. Kalau mungkin di dalam ujian nanti teksnya akan lebih panjang. Jadi kata-kata kuncinya adalah kalian lihat dulu soalnya,
apa yang ditanya, lalu langsung cari keywordsnya di dalam teks tersebut. Seperti ini, misalnya nomor 7 tadi, kalian lihat yang ditanya adalah excessive ya. Yang ditanya what does the underlined word mean, berarti sinonimnya. Cari langsung kata excessive di dalam teks tersebut. Kita langsung lihat di bagian yang paragraf keempat, itulah dibutuhkan membaca cepat. Langsung kelihatan dia terdapat di paragraf keempat, hubungkan pengertian kata ini terhadap kalimat sebelumnya. Otomatis kalimat yang ini mendukung kalimat yang setelahnya. Maka pengertian dari kalimat ini yang high seperti Miss bilang tadi mendukung pengertian dari excessive ini gitu. So I really hope that you all understand about this. If you have any question or any you don't understand, you can still ask me through WhatsApp group. So thank you for your attention. See you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.